Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Masih semangat ya? Semangat. Ya, pagi-pagi harus tetap semangat dong. Iya, Bu. Tentu dong. Oke. Sebelum kita memulai, coba perhatikan kerapiannya masing-masing. Coba. Bajunya Satria di dalam ya. Enggak di luar bajunya. Ya. Pecinya di Satria tidak kasih sisipkan, Bu. Ya. Ayo, mana senyum Satria, Bu. terbaiknya? Coba senyum semua, senyum. Sudah, Bu. Oke. Ya, yang Satria si ganteng dan semuanya Yang paling ganteng, Bu. Hari ini ya. Paling Iya, ganteng. Bu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, coba Ketua Kelas Satria pimpin doanya, Nak. Silahkan. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nasatria sudah memimpin doa dan mudah-mudahan doa kita diijabah ya dan pembelajaran Amin, kita Bu hari ini Guru. berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya. Nah, sekarang untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib Maju Tak Gentar ya. Hafal semua. Hafal, Bu. Hafal, Ya, Bu. Sekarang Iya, kita Bu menyanyi ya. Guru. Ya, Ya, Bu. 1, 2, 3. Maju Juta tak gentar membela yang Bela yang benar. kita diserang. Serentak. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak untuk kita menang. Menang. Bergerak Serentak. serentak menyerang menerkam Terjang. gentar menyerang majulah Menang. Terima kasih anak-anak. Iya, Bu Guru. Ya, Bu. Ya. Nanti aku pelajari lagi, Bu Guru. Saya belum Ya, nanti hafal, Bu. harus hafal semua lagu-lagu wajib nasional ya. Ya, Jangan Bu. Nanti sampai pelajari lagi, lagu Bu. Korea dihafal tetapi lagu wajib tidak dihafal, Nak. Maaf, Bu. Begitu memang Bu Elvin, Bu. Ya, Lagu Korea aja lagu bisa. Ayu Tintin Jangan nah sampai Bu hafal itu, Elvi Bu. lagu Korea saja dihafal, Bu. Lagunya Ayu Elvina. Tintin nah hafal, Bu Guru. Jangan Maaf, sampai Bu. Elvin ya. Nanti ku belajar lagi. Besok saya nyanyikan ya, Bu. Ya, jangan sampai karaokean terus di rumah Elvina. Ya. Tidak, Bu. Ya, oke. Sekarang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Ingat, Bu. Ya, minggu Masih lalu ingat. kita sudah belajar teks eksposisi ya. Masih ingat Bu tentang Guru. apa itu teks eksposisi? Siapa yang bisa coba? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Nur Faida. Ayo, Nah, apa teks itu? eksposisi. Terima kasih, Bu Guru. Teks eksposisi itu adalah teks yang menambah wawasan. Iya, betul sekali. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pengetahuan. Jadi harus Penjelasan, Bu Guru. dihafal itu ya. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Ya, jadi harus dipelajari. Sekarang kita akan belajar materi kita hari ini adalah teks anekdot. Ya, Ya, Bu Guru. pernah dengar Ya, sebelumnya Bu. anekdot? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, Bu. Sekarang Lucu-lucu Ibu kan, Bu akan- Guru? Iya. Ya, hal yang lucu ya. Oke, Iya, nanti Bu kita Guru. bahas. Kita akan lihat dulu materi kita. Silakan coba tolong Nak Satria. Iya, Bu.
anunya Proyektornya Satria. Oh, iya. Ya tolong ya nak ya. Ambil. Sudah nyala, Bu. Ya, tunggu nak. Bagaimana? Belum, Ibu. Ya, sabar ya. Ya, Bu. Oh, sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang tunggu Ibu. Ya. Jadi minggu lalu kita belajar eksposisi, hari ini kita belajar teks anekdot. Iya, anekdot. Jadi anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menyenangkan, biasanya mengenai tokoh penting atau tokoh kenal berdasarkan kejadian nyata dan memiliki tujuan untuk mengkritik. Jadi anekdot itu bukan semata-mata lucu, menghibur, melainkan ada hal-hal kritikan, sindiran, dan makna-makna tersiratnya ya. Ya, jadi hari ini Ibu akan memberikan kompetensi dasarnya dan tujuannya. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang menilai isi tersirat dalam teks anekdot dan mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat dalam anekdot. Ya, coba siapa yang bisa mengulangi apa itu anekdot? Coba Elvina. Ya, coba. Anekdot, Bu Guru, cerita singkat Ya. yang menarik karena lucu dan mengesankan. Ya. Biasanya berisi sindiran dan kritikan, Bu. Ya, jadi anekdot itu berisi cerita singkat yang menarik karena lucu, mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting. Jadi kalau kita mau mengkritik orang itu tidak langsung supaya orang itu tidak tersinggung. Kita Ya, bisa Bu. melalui teks anekdot dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, bahasa yang halus supaya orang yang kita kritik itu tidak tersinggung. Jadi Tersinggung, melalui Bu. anekdot ya. Nah, Iya, sekarang Bu ada Guru. fungsinya. Apa fungsi anekdot? Coba. Siapa yang tahu fungsi anekdot? Coba Nur Saya, Faida. Bu. Saya Bu Guru. Ya. Salah satu fungsinya itu tadi mengkritik Sebagai Sebagai hiburan. ya. Sebagai hiburan atau hiburan. intermezzo. Ya, yang dilengkapi dengan sindiran atau kritikan terhadap suatu hal. Jadi fungsinya bukan hanya sebagai hiburan semata ya, tetapi ada sindirannya, kritikannya seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, adapun ciri-ciri teks anekdot. Coba Fatmawati, coba yang pertama Saya, apa? Bu, ya, bersifat humor atau lelucon. Ya, jadi anekdot itu bersifat humor atau lelucon. Nah, mengapa bersifat humor atau lelucon? Karena membuat kita menjadi tertawa ketika dibaca. Lucu Ya, ya, Bu. menghibur. Bu. Kemudian bersifat Menggelitik. menggelitik. Ya, apa itu bersifat menggelitik? Bersifat menggelitik itu adalah kita merasa merasa lucu saja Bikin ketika ketawa, kita Bu. ya, Mau ketawa. Bu. Iya, Bu. Kemudian bersifat menyindir. menyindir. Ya, jadi menyindir. Biasanya yang disindir itu adalah orang-orang Ya, Bu. penting, tokoh terkenal atau para koruptor biasanya. Jadi tujuannya Iya, Bu. anekdot itu untuk menyindir, tetapi Iya, Bu. melalui teks anekdot supaya tidak langsung kita sampaikan Tidak ke langsung orang ke itu orangnya, dengan bahasa Bu halus Guru. melalui anekdot. Orangnya Oke. jadi halus. Iya, betul sekali Herlina.
Ya, yang keempat Iya, Bu. bisa Betul. jadi mengenai orang 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 Penting. penting. orang penting biasanya. Kemudian memiliki tujuan tertentu atau Kritik. Kritik. Oke, Kritik bisa anggota kritik. DPR, lagi Bu. sajikan hampir menyerupai dongeng. Ya. Nah, sekarang Iya, ada pun Bu. isi-isi pokoknya tes anekdot. Nah, jadi anekdot itu bukan hanya lucu, tetapi ada isi-isi pokok yang harus kita ketahui. Yang pertama, masalah yang dibahas, ya. Nah, jadi Ya, ketika Bu. kita melihat tes anekdot, kita harus ketahui apa masalah yang dibahas dalam anekdot itu. Ya. Kemudian yang kedua, unsur humor. Nah, ketika kita membaca teks anekdot, Ya, kita Bu. harus ketahui unsurnya. Apa kelucuannya, ya? Ya, Ya. Bu. Kemudian makna tersirat yang disampaikan. Apa itu makna tersirat? Coba Herlina. Makna tersirat itu, Bu, tidak langsung. Ya, betul sekali. Makna tersirat itu, Halus. ya betul. Makna tersirat itu tidak langsung Iya, Bu. diketahui. Misalnya kalau kita membaca Iya. suatu teks anekdot, tidak langsung, oh ini makna tersiratnya. Tidak langsung dituliskan di situ di anekdotnya. Tidak tersurat, tetapi- Bu. Ya, Ya. ketika sudah dibaca baru dipahami. Oh, ada pesan-pesan, ada makna-makna tersiratnya yang mau disampaikan. Iya, Bu. Jadi makna tersirat itu adalah makna yang tersembunyi. Nah, Bunyi. kita harus juga ketahui perbedaan dan persamaan anekdot dan humor. Ya. Jadi anekdot dan humor itu sama-sama lucu, ya kan? Ya. Serupa, Bu, tapi tak Ya. sama. Betul. Ketika Mau kita bertanya, Bu. mendengarkan humor, Bertanya, ketika Bu. kita mendengarkan anekdot, sama-sama menghibur, Jelaskan, Ibu. tetapi berbeda. Iya, Bu. Ya. Bertanya, Kalau Bu. anekdot Beda. itu mengandung makna Satria, Bu, tersirat. mau bertanya. Iya, Iya, silakan Bu. Herlina. Coba. Satria. Satria, Ibu, Oh, Satria. Satria, coba Satria. Ya, saya mau tanyakan, apa itu humor, Bu? Iya, sebentar. Humor itu adalah dia bersifat lucu juga Satria. Isinya lucu juga tetapi tidak ada makna tersiratnya. Ya, hanya semata-mata menghibur dan lucu. Beda dengan anekdot. Kalau anekdot itu dia bersifat lucu, menghibur tetapi mengandung makna-makna tersirat. Tersirat, Itu Bu. perbedaannya ya. Paham ya? Jadi Paham, sama-sama Bu. lucu, menghibur, tetapi kalau anekdot itu mengandung makna tersirat, sedangkan humor itu tidak mengandung makna tersirat, Tersirat. hanya sekedar lucu. Paham ya? Iya. Paham, Bu. Oke. Jadi itu perbedaan anekdot dengan humor tadi. Nah, sekarang langkah-langkah mengonstruksi makna tersirat dalam anekdot. Nah, langkah-langkahnya kita harus bisa membandingkan anekdot dengan humor ya. Sudah tadi Ibu jelaskan apa itu humor dan apa itu anekdot ya. Ya, sekarang menganalisis pesan, kritik ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Jadi ada pesan-pesannya, ada kritiknya, ada nasihat. Dengan setelah kita baca teksnya baru kita bisa pahami, oh ada kritikannya, ada pesan-pesannya, ada makna tersiratnya. Kemudian kita menyimpulkan makna tersirat itu dari kritik ataupun nasihat dari cerita. Nah, sekarang Ibu Ibu sudah tadi menjelaskan apa itu anekdot, apa ciri-cirinya. Kemudian apa fungsinya, apa perbedaan anekdot dengan humor ya. Nah, sekarang ada contoh anekdot di sini. Bisa kalian lihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang di sini ada contoh anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, sekarang Elvina sebagai Tono, tidak apa-apa sebagai Tono ya Elvina ya. Ya, Ini Bu. hanya dialog saja. Ya, coba Nurfaida sebagai Udin. Ayo, coba dibaca dialognya. Nah, ini contoh anekdot. Coba Tono sebagai Elvina, Nurfaida sebagai Udin. Ya, coba silahkan. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Coba Udin.
Kasih besar suara Tana dong, Suaranya Faida. Suara ini. besar nah. Suaranya Suaranya. dong. Sebesar Suara suaranya. Kak. Mas Ah, sekali. begitu Nah, saja Faida, diperhatikan sarapannya, si Kina. Ton. Iya. Sarapannya, Ki. Ya, Ya. coba. Udin tahu sebabnya? Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Iya. Kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Iya. Jadi itu salah satu contoh teks anekdot ya. Bagaimana, lucu tidak? Lucu, Bu. Iya, menghibur ya. Lucu, Jadi, Bu. Menghibur. Seru. ya. Jadi ini ada Tono dan Udin bercakap, berdialog. Nah, mereka heran. Ada dosen mereka itu kalau mengajar tidak pernah mau berdiri katanya. Nah, ternyata apa? Ada pesan-pesannya, ada makna tafsirannya di sini. Nah, bukan karena kakinya tidak kuat berdiri, tetapi karena apa? Kata Tono, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, Ya, Bu. dalam artian ada makna-makna tersirat yang terkandung di dalamnya. Ayo, siapa coba yang bisa Saya, menemukan Bu. makna tersiratnya? Ya, coba Elvin. Takut diambil jabatannya, Bu. Betul sekali, pintar Elvin ya. Ya, jadi Kasih, Bu. ya, Orang rakus Ibu Guru. ya orang rakus, Orang betul rakus. sekali. Jadi Iya. dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, jadi kenapa dia tidak pernah berdiri? Bukan karena tidak kuat berdiri, takut kursinya diduduki Iya, Bu. orang lain Ya, katanya. Diduduki orang Bu. Ini lain. mengandung makna banyak arti yang Jabatan artinya Ibu. ya jabatan, betul sekali. Paham ya makna Paham. untuk Ya, menemukan Ibu makna Guru. tersirat anekdot? Paham. Ya, oke. Nah, sekarang ada lagi contoh humor. Siapa yang bisa coba? Coba Fatmawati coba baca contoh humor di sini. Surat cinta ke Fatmawati kamu. coba kasih besar suara Tanah. Apa, Bu? Coba dibaca contoh humor. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Ya. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak nafasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Aku memang perpisangan ini yang terbaik untukmu. Semangka kau bahagia dengan pria lain. Saonara dari Durianto. Iya, itu Bu, contoh humor nama-nama ya. buah, Bu. Iya, karena Apa dia nama-nama tukang buah, Bu? sayur. Iya, karena dia tukang Nama-nama buah, buah, berarti Ibu. kata-katanya juga memakai nama buah-buahan semua ya. Iya. Oh, iya, Bu. Mengerti. Oh, iya, Bu. Nah, ini Oh, salah satu karena contoh humor karena ini kan tukang buah berarti kata-katanya memakai nama buah semua ya. memakai buah. Mulai dari manggis, melon, nanas, sirsak ya. Nah, sekarang Salad. ada lagi balasan dari tukang sayur ini. Tadi tukang buah ada balasannya tukang sayur. Coba siapa lagi yang bisa? Coba Saya, Bu. Satria, Bu. Satria Ibu, Ya. pintar itu. ya, coba Satria, silahkan. Balasan dari tukang sayur. Ya. Membalas tentang suratmu itu. Brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang. Rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu. Nongol. Hai labu. Hari Labu. Ditambah kondisi keuanganmu. Makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wartet. Terus terong aja cintaku padamu sudah lama tomat. Jangankan kangkung, aku mau hidup seledri. Capek deh, Ya. capek Dari deh. siapa? Oh, Dari
dari Sayur, sayuran. Bu. Ya, dari sayuran. Ati. Bagus Jadi sekali ini nih, Bu. tadi tukang Bagus, buah, Wanto. nama-nama Bagus buah sekali, semua. Bu. Ya, Keren, ini Ibu tukang Guru. sayur, ini nama-nama sayur semua juga. Nah, ini Iya, iya. perbedaannya. Jadi ini anekdot, ada makna tersiratnya. Ini hanya humor saja yang tidak Iya. ada makna tersiratnya ya. Tujuannya Iya, semata-mata Bu. hanya hiburan. Oke, sudah paham ya perbedaannya ya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham. Nah, oke. Nah, sekarang coba Ibu mau bagikan kelompoknya ya. Ya, Bu. Jadi ada tugas Ibu bagikan kelompoknya karena ada tugas LKPD-nya yang mau dikerja. Oke, Baik, sekarang Bu. Ibu bagi beberapa kelompok ya. Coba ada yang kelompoknya Ki Hajar Dewantara. Ya, coba bergabung di sini ya. Ada kelompoknya Pangeran Diponegoro. Ya, Bu. Ya. Ada kelompoknya Jenderal Sudirman. Ya, Bu. Ya, ada kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Ya, sudah lengkap semua ya? Ya, Ya. Ibu. Ya, Bu. Lengkap, Bu. Ya. Di situ coba kalian perhatikan LKPD-nya, coba kalian perhatikan di sini. Kalian akan mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat ya. Jadi Ya, Bu. kalian harus menemukan kritik dan makna tersirat di dalam anekdot ya. Jadi ada contoh anekdot di sini, cara keledai membaca buku. Ya. Tadi sudah Ibu berikan contoh dosen yang menjadi pejabat ya. Semuanya bisa menemukan makna tersiratnya dengan baik ya. Nah, sekarang di sini Ibu berikan, Oh, ya. coba sudah perhatikan semua LKPD-nya. Sudah, Bu. Ya. Di situ bisa Ibu, kalian sudah. lihat apa di situ teks anekdotnya. Cara keledai membaca buku, Bu. Ya, cara keledai membaca Cara buku. keledai membaca buku, Ya, Ibu. oke. Coba paragraf pertama dibaca coba dulu Nur Faida, coba di situ cara keledai membaca buku. Baik, Bu Guru. Alkisah seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Ya, coba paragraf kedua Elvina. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpahkan kepadanya. Ya, coba paragraf 3 Satria. Kecil sekali tulisan. Coba. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Ya. Minum kan dari tadi kan duduk. 2 minggu Ada air. 2 minggu ia kembali ke istana. Saya duduk. Iya. Ya. Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah diajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu Ini dah mengiring suka main-main. keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Sudah, Bu. Ya, oke. Paragraf keempat. Coba Herlina bisa baca, nak? Iya, bisa, Bu. Ya, silahkan. Si keledai menatap buku itu. Maaf, Ibu, salah lihat. Iya, bukan Keledai, aku bilang kedelai. kedelai ya, bukan kedelai ya, keledai. Pernah lihat keledai? Keledai.
Pernah Iya, lihat Bu, keledai? iya. Keledai itu. Kalau Oh, kedelai itu ini sayur apa biji-biji ya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya terus-menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata, ia telah membaca seluruh isi bukunya. Sudah, Bu Guru? Ya, oke. Sekarang lanjut lagi. Saya, Bu. Ya, Fatmawati coba Ya. paragraf terakhir. Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa memakan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Sudah, Bu? Ya, oke. Jadi di sini tugas kalian adalah masing-masing kelompoknya mencari ya penyebab kelucuan anekdot dengan melengkapi tabel berikut ya. Ya, Jadi baik, kalian Ibu. coba perhatikan semua LKPD-nya, di situ ada judul. Judulnya apa tadi? Cara keledai membaca buku. buku. Membaca Nah, buku. masalah yang dibahas apa? Unsur humornya apa? Makna tersirat yang disampaikan apa? Jadi Ya, Ibu. harus baca dengan baik-baik terlebih Iya, dahulu. Bu. Ya, baru kalian tentukan masalah apa yang dibahas, kemudian unsur humornya apa, kemudian makna tersiratnya apa. Jadi anggota kelompoknya masing-masing harus aktif ya. Jangan Ya, Bu. sampai hanya satu orang saja yang kerja, yang lainnya Ya, Bu. diam dan tidak bekerja ya. Jadi Ya, harus Bu. sama-sama aktif. Oke? Ya. Baik. Kemudian yang kedua di sini kalian kalau sudah selesai ini, kalian menyimpulkan lagi teks anekdot itu dengan memperhatikan kritikan, sindiran, tujuan yang ingin disampaikan dan makna tersiratnya ya. Ya, Nah, Bu. jadi kalau sudah ini, karena ini tidak membutuhkan waktu yang banyak, nak. Cuma kalian sudah baca tadi, pasti bisa ya. Bisa, Menentukan Bu. apa masalah yang dibahas setelah dibaca satu persatu tadi temamu, kemudian unsur humornya mana, makna tersiratnya mana, jadi tidak banyak. Nah, ini yang kedua, kalian per kelompok ini harus menyimpulkan Iya, Bu. teks anekdot ini dengan memperhatikan kritikan, sindiran, dan tujuan yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada penjual kue yang hebat. Nah, Ibu baca ya. Caca membeli beberapa kue dari seorang nenek di pinggir jalan. Namun ia tidak bisa melanjutkan perjalanan pulangnya karena tiba-tiba hujan turun deras sekali. Akhirnya Caca dan si nenek penjual kue sama-sama berteduh. Agar tidak terlalu canggung, Caca pun memulai obrolan. Nek, sudah lama jualan kue? Sudah sekitar 5 tahun, nak, jawab nenek. Caca kembali bertanya, memangnya tidak ada yang membantu, Nek? Anak-anak kemana? Anak-anak saya sibuk kerja, ada yang di Polda, rumah sakit, dan juga sekolah. Caca pun kagum mendengar jawaban nenek itu. Wow, hebat. Walau hanya berjualan kue, namun anak-anak nenek sukses semua ya. Ya, sama saja, nak, kerjanya seperti saya jualan kue. Ya, jadi di sini kalian disuruh melihat kritikan atau sindiran, kemudian tujuan yang ingin disampaikan apa dan makna tersiratnya. Jadi tidak dikerja seperti tabel di atas, tetapi langsung disimpulkan semua ya. Misalnya kritikan dan sindirannya adalah, kemudian tujuan yang disampaikan apa dan makna tersiratnya apa. Ya. Ya, Jadi Bu. kalian kerja dengan tenang, silahkan dikerja. Sudah, Bu. Ya, silahkan dikerja Saya juga, Bu, baik-baik ya. sudah, Bu. Ya, Sudah, jadi kalau Bu. sudah selesai, Yes, diperhatikan sudah, Bu. baik-baik. Baru Iya, sebentar Ibu. presentasikan di atas. Oke? Baik, Ya, Bu. bagaimana? Sudah Ya, semua? Ibu. Sudah, Sudah? Bu. Sudah Iya, semua, Kelompok Ibu. Diponegoro sudah, Bu. Ya, sekarang semua, kelompoknya Ibu. Ki Hajar Dewantara. Siapa anggota kelompoknya Saya, Ki Hajar Bu. Dewantara? Saya, Ya, Ibu. coba Herlina.
naik Bu. presentasikan di atas. Iya, Bu. Sudah selesai, Bu Guru. Ya, oke. Sudah semua ya, ada masalah yang dibahasnya sudah ada, unsur Sudah, humornya Ibu. ada, Semua makna ada, tersiratnya Bu. juga ada. Cara menyimpulkannya juga bagus. Oke. Sekarang ada yang Iya, bisa Bu. menanggapi? Coba kelompoknya Pangeran Diponegoro tanggapi hasil presentasi dari Ki Hajar Dewantara coba. Saya, Bu. Ya, coba kelompoknya Pangeran Diponegoro Elvina coba. Bagaimana tadi jawabannya dari Ki Hajar Dewantara? Mungkin ditingkatkan lagi, Bu. Yang Oh, makna apanya tersiratnya tadi, Bu. Yang Oh unsur iya, humornya. makna tersiratnya Oh iya, kurang, makasih, El. ya kurang Iya, sesuai ya. makna tersiratnya. Iya, Sekarang El. kelompoknya eh Pangeran Diponegoro. Sudah, Bu. Oh, sudah tadi ya, sudah. Oh iya Sudirman ya. lagi, Bu. Sekarang ya, Jenderal kelompoknya Sudirman, Bu. Sudirman. Iya. Jenderal Sudirman. Bagaimana? Silakan presentasikan kelompoknya Jenderal Sudirman. Yang lain kelompoknya Ayo, Bu. Kartini, Ponegoro, Dewantara menanggapi Nur ya. Faida, Bu. Jenderal Sudirman. Siapa kelompoknya Maju, Sudirman? I. Saya Ya, Bu coba Guru. Nur Faida. Oke. Silakan presentasikan Ya. mewakili temanmu. Sudah Bu Guru. Ya, oke. Bagaimana tanggapannya? Saya, Bu Ya, Guru. Bu, unsur humornya Hajar Bu masih Dewantara. kurang. Unsur Kesimpulannya, humornya masih Ibu. kurang. Oh, kesimpulannya kurang sesuai. Iya, Ibu. Dia cuma iya. mengambil di awal, Ibu. Ya. Sekarang sudah ya. Jadi Sudah, harus Bu. diperbaiki, diterima ya tanggapan dari temannya ya. Oke, Ya, Bu. sekarang kelompoknya Ibu. Kartini. Siapa kelompoknya Kartini? Ayo, salah satu yang mewakili saja. Saya, Bu. Fatma, Bu. Ya, Fatma ya, Fatma. Ya, Ya, Bu. kelompoknya Kartini. Iya, Coba Bu. naik, Ya, Bu. presentasikan Ya, hasil Bu. dari pekerjaannya. Ya Bu, ya Ya, itulah silakan. tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, silahkan kalau ada masukan silahkan. Ya, Terima oke. kasih Bu. Ya, sudah semua ya. Ya, Iya, Bu. Jadi, Iya, Bu Guru. sesudah Ibu lihat hasil dari pekerjaannya, kalian sudah bisa semua menentukan makna apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu menentukan makna tersirat di dalam tes anekdot dan cara menyimpulkan dengan memperhatikan kritikan, sindiran, dan tujuan yang ingin disampaikan ya. Jadi sudah Iya, semua Ibu. bisa memahami apa itu makna tersirat di dalam anekdot. Jadi tujuan pembelajaran kita ya sudah bisa tercapai ya. Oke. Kalau begitu Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nanti Ibu akan berikan penilaian ya di sini di LKPD-nya ya. Ya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini bahwa ketika kita mau menyampaikan sindiran, kritikan kepada orang lain itu kita tidak memberikan bahasa yang kasar, kata-kata yang bisa membuat orang tersinggung, tetapi melalui dengan teks anekdot bisa, ya. Ya, Bu. Jadi tetaplah kita menulis karena dapat menyalurkan segala hal. Kita mengkritik, menyindir orang lain dengan bahasa halus dan dengan cara menuliskan teks anekdot. Ya. Anekdot, Bu. Kira-kira apa hambatan-hambatan kalian ketika tadi pembelajarannya? Terkadang Apa sulit hambatan? dimengerti bahasanya, Ibu. Oh Makna iya. tersiratnya Ibu. Sulit Iya. menyimpulkan makna Tersiratnya. tersiratnya, Bu. Ya, susah ya. Artinya Iya, dibaca Ibu. secara keseluruhan, dipahami baik-baik, baru bisa ditentukan makna Ya Bu, tersiratnya ya. makna Ya, Bu. tersiratnya. Ya, betul sekali. Jadi itu tujuannya tadi. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Minggu depan pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang cerita rakyat ya.
Nah, Bu. oke. Iya, Ibu. Jadi harus dipelajari ya, walaupun pembelajarannya sudah berlalu, tetap harus dipelajari juga. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita selesai, Bu. coba Satria pimpin doanya untuk menutup pembelajaran hari ini, Nak. Silahkan Satria. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Nak Satria. Kalau kalian pulang berkendara dengan menaati tata tertib ya. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Ya, Ya, Bu. Jalan kaki saya, Bu. jalan kaki tidak apa-apa, Naik sehat perahu itu ya, Nak. Bu Guru. Ya, sehat. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan ya, Nak. Ya, Ya, Bu. Bu.